Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di podcast Cemani. Kali ini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Hani. Saya akan wawancara eksklusif dengan Bapak Kepala Desa Ya, Cemani kita yang ya. sangat istimewa, yang tidak asing lagi bagi pemirsa semuanya. Selamat sore Bapak Hadi Selamat Indianto. sore. Nggih. Apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita langsung saja ke topik Ya. permasalahan kali ini, nggih, Pak. Ya, Karena dalam program prioritas nasional itu lagi gencar-gencarnya dibahas nih, Pak, tingkat nasional, nggih. Masalah kesehatan. Stunting terutama, nggih. Ya. Stunting itu karena sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang yang nantinya di masa depan anak-anak penerus generasi kita, nggih. Kalau boleh saya tahu, Pak, untuk Desa Cemani itu jumlah balitanya berapa nggih, Pak, nggih? Jumlah balita itu di Desa Cemani ada 1.246 balita. Waduh, keren sekali, nggih. Cukup besar ya. Iya, cukup banyak sekali ya Cukup pemirsa ya. Kalau Untuk lihat penduduknya aja sudah 21.000 lebih, hampir Wah. 22.000 kalau itu satu desa ya, Pak ya? satu desa. Satu desa. Ya. Hebat Jadi sekali luar ini, Pak. biasa ya. Terus bayinya. Pak Lurah ini kalau Gimana? boleh saya tahu istirahatnya terus kapan, Pak? Ngurusin 20 ribuan masyarakat Istirahatnya yang sewaktu-waktu kita istirahat ya, ngantuk lelah itu saya paling duduk 15 menit, ngantuknya udah selesai, sudah itu nggih, sudah kerja lagi. berkualitas ya. Karena Tidur sudah berkualitas. biasa mobile, Oh, sering nggih, nggih. jalan gitu. Oke. Oke, kembali ke topik pembahasan kita. Ya. Untuk stunting ini, Pak. Stunting ini kan memang merupakan program prioritas nasional ya, dan semua Ya. desa pasti tetap ada balita yang stunting. Kalau Ya. boleh tahu untuk Cemani sendiri ada yang stunting, Pak? Cemani ada ya, jumlah balita yang stunting di Desa Cemani ada sekitar 15 yang tersebar di sekitar 18 posyandu ya ada di Desa Cemani. Jadi jumlahnya ya relatif kecil kalau dibandingkan dengan Jumlah balita jumlah ya? balitanya yang sebesar 1.246 tadi ya. Dengan jumlah stunting yang kalau presentasinya itu terbilang lumayan kecil, nggih, itu Ya. action apa yang sudah dilakukan oleh Desa Cemani ini, Pak? Desa itu sudah berulang kali melakukan satu edukasi ya. Jadi penting sekali edukasi itu karena mengapa terjadinya stunting tentu ada sebab akibat kan gitu ya. Jadi dengan jumlah 15 bayi yang stunting itu, ini juga menjadi warning bagi pemerintah desa harus melakukan satu tindakan apa untuk melakukan pencegahan itu. Nah, jadi tindakan preventif yang dilakukan di Cemani ini juga kami menganggarkan ya dari dana desa pemerintah Desa Cemani ini untuk penanganan stunting, yang mana itu implementasinya sudah kita buat rumah kedai ya, semacam kedai rumah kecil gitu atau kedai untuk kedai gizi anak gitu ya. Ini supaya masyarakat yang mengalami suatu keadaan gizi buruk atau ada yang stunting ini dia bisa langsung jalan datang di kedai gizi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa itu, supaya nanti secara rutin dia bisa melakukan aktivitas itu sehingga bisa menangani masalah stunting yang sedang dihadapi gitu. Salah satunya itu ya, berarti inovasi yang ada di Desa Cemani ini ada kedai gizi di Cemani gitu ya, Pak ya? Kedai gizi, semacam kedai gizi itu lokasinya di mana kalau boleh tahu? Lokasinya di kan kita punya poliklinik desa, PKD iya. ya. Jadi kita punya sendiri ruangan sendiri, dan di sana kita multifungsi gitu ya. Di samping untuk penanganan kesehatan juga salah satunya untuk
penanganan stunting itu tadi dengan mendirikan kedai gizi untuk anak balita itu. Hebat sekali ya Hebat pemirsa ya. ya. Wah, luar biasa. Kita inginnya Jadi stunting ini di iya, sana zero ya, Pak, ya? kita zero itu, tapi iya. kelihatannya memang karena itu sudah jadi persoalan nasional yang bukan di Cemani aja, pasti akan terjadi keadaan stunting, karena ini juga perlu edukasi dari pemerintah ya atau stakeholder yang menangani persoalan kesehatan ya. Jadi masalah stunting ini bagaimana terjadinya, karena menurut WHO itu kan sangat penting sekali sanitasi lingkungan ya, atau apa yang dinamakan environment sanitation itu ya, itu sangat penting sekali, sehingga keadaan lingkungan yang bersih itu akan secara otomatis akan menjadi sumber pencegahan daripada penyakit menular ya. Yang akibatnya bisa terjadi stunting gitu. Iya, benar sekali ya. Jadi memang untuk Cemani ini sudah sangat luar biasa, melibatkan semua lapisan ya Pak ya, lapisan semua. Ya. Kita ajak bareng-bareng untuk menangani stunting itu dari seluruh elemen masyarakat, kan stakeholder banyak sekali, orang tuanya bayi itu sendiri, Pak RT, elemen masyarakat yang berada di lingkungannya, ayo kita bareng-bareng untuk melakukan suatu tindak pencegahan stunting. Nah, ini yang baik Pak Lurah, untuk melanjutkan kembali, inovasi apa lagi dari Pemda Cemani selain daripada tadi kedai gizi Cemani untuk pencegahan stunting itu yang sudah jenengan dan tim. Jadi gerakan. Ada suatu tindakan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya timbulnya stunting pada anak ya. Jadi melalui bidan-bidan desa, Pokja yang terkait ya, harus diberi tahukan tentang penyebab stunting itu apa, termasuk sanitasi, kemudian bagaimana merawat anak masih dalam kandungan. Timbulnya stunting kan dari kejadian gizi buruk yang terlalu lama gitu ya, jadi malnutrisi yaitu ya. Dari sejak hamil ya Pak ya? Dari sejak hamil ya. Ini penting edukasi itu supaya ketika dalam kandungan ada konsep nutrisi apa yang harus diberikan kepada anak ya. Ketika ibu itu masih hamil, kemudian ketika melahirkan dia harus ada konsep gizi sendiri yang harus dikonsumsi oleh ibu yang bersangkutan sampai pasca kehamilan. Bagaimana cara anak merawat anak bayi yang sudah lahir itu, mulai dari harus disediakan ASI yang betul-betul higienis, kemudian lingkungannya ini kan sangat berpengaruh terhadap timbulnya stunting ya, lingkungan sanitasi yang tidak baik, antara air bersih, kemudian limbah, kemudian tempat tong sampah, ini juga semuanya disiapkan sehingga terbentuk suatu kondisi yang betul-betul bersih, nyaman, sehat lingkungannya. Jadi itu perlu edukasi hal seperti itu. Nah, siapa yang melakukan edukasi? Ya seluruh elemen masyarakat, bidan, Pak RT, Pak RW, ibu hamil itu sendiri, bayan desa, dan semuanya terlibat di situ. Berarti memang semua elemen stakeholder yang ada di Cemani dikerahkan semua ya Pak ya, untuk penanggulangan stunting ini Pak nggih. Kemudian tanggapan masyarakat, feedbacknya seperti apa Pak? Apa menerima? Apa ada yang kurang harus didekati lagi atau gimana itu Pak? Karena masyarakat di Cemani itu kan heterogen ya. Tingkat pengetahuan, ekonomi, sosial berbeda-beda, sehingga penanganannya juga harus berbeda dari wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Apalagi kalau tingkat ekonominya itu di bawah garis kemiskinan, ini perlu ada drilling, ada kunjungan khusus, perlakuan istimewa untuk penanganan masalah stunting, termasuk sanitasi itu ya. Pengetahuan tentang kesehatan yang biasa kita jalani itu kan kayak gitu. Kita datangi, kita kasih pengetahuan, kemudian lingkungan yang tidak baik itu harus kita perbaiki. Tanpa ada bantuan pemerintah tidak hadir di sana ya pasti akan terjadi stunting di situ. Karena memang melihat kondisinya, trennya itu tren muncul stunting harus kayak gitu. Hebat sekali ya pemirsa semuanya. Untuk Cemani ini
bisa menggelontorkan dana yang besar ya Pak ya. Iya. Kalau seperti ini ya, kalau saya lihat ini Iya. bakalan besar Jadi karena tidak harus dari dana Oke. desa ya, karena Cemani ini kan juga punya pendapatan pendapatan asli desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa Cemani. Setiap bulan bisa memberikan suatu kontribusi ke desa, dan dari desa memang program desa itu menangani masalah kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, banyaklah yang kita tangani dan semua harus kita alokasikan dana-dana di situ. Kalau termasuk dari pendapatan dari BUMDes itu ya, sendiri ya Pak ya? termasuk itu karena kita punya usaha-usaha dari BUMDes, usaha pemerintah desa yang diserahkan ke BUMDes, sehingga ini cukup membantu dalam menangani persoalan sosial yang muncul di desa Cemani itu. Luar biasa untuk Cemani ini nggih. Ya, Bangga insya sekali Allah. menjadi warga Ya. Cemani. Termasuk nanti podcast kita ya Pak ya, bisa Ini dijadikan betul. edukasi untuk Ya. masyarakat ya Pak nanti Ya, untuk jadi disebarluaskan. ini kan studio podcast ini yang sekarang kita talk show ini adalah sarana atau tempat untuk memberikan suatu edukasi, wahana untuk edukasi masyarakat ya. Jadi ketika terjadi suatu isu-isu yang harus disampaikan ke masyarakat, ya inilah tempatnya itu. Jadi bukan hanya masalah stunting saja kan, masalah agama, Ya. masalah sosial, masalah infrastruktur, semua kita kaji di sini. Gitu. Karena sekarang itu eranya digital Era ya Pak digital ya. dan Jadi era biar keterbukaan. Iya. Sesuai dengan desa Cemani kan kita mendapatkan predikat desa digital, smart village. Di samping juga mendapatkan pelopor desa anti korupsi, pelopor desa mandiri, dan masih banyak lagi penghargaan yang luar kita biasa peroleh, kan. sekali predikat yang diperoleh di desa Cemani Ya. ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Wah, Ya. benar-benar bangga Pak. Saya menjadi Oke. bagian dari Cemani. Ya. Terima kasih. Ya. Nggih. Baik, Bapak Adi selaku Bapak Kepala Desa, terima kasih untuk wawancara yang sangat Sama-sama. berkualitas ini nggih Pak nggih. Semoga Ya. nanti bermanfaat bagi masyarakat Desa Cemani pada khususnya nggih, dan semoga dengan adanya ide-ide dari Bapak Lurah, kemudian dari stakeholder yang sangat banyak di Desa Cemani ini, semakin membuat Cemani lebih unggul daripada desa lainnya. Lebih makmur ya. Sejahtera. Sejahtera. untuk semua, Gitu ya. ya. Oke, boleh slogannya stunting ya Pak, Ya. pencegahan stunting Cegah stunting itu penting loh Pak Lurah, ya. sangat-sangat. Oke, kita slogan stunting ya Pak. Ya. Cegah stunting itu penting. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus, Mas.